semuanya. Di sini perkenalkan, nama saya Michael Leonardo Damanik. Saya dari kelas 12-3. Di sini saya akan membawakan renungan dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Nah, di sini tuh judulnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oke, di sini untuk nasnya yang kita dapat itu ada di 2 Yakobus ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatannya, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan untuk bacaannya di sini cukup panjang. Oke, saya coba baca ya dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, renungan ini tuh mengatakan, renungan dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 mengatakan bahwa iman yang benar pasti membawa sebuah perubahan hidup dan menghasilkan perbuatan yang baik. Bukan karena perbuatan itu menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan itu hasilnya itu menghasilkan perbuatan yang baik. Nah, dari bacaannya, sebagai pemimpin jemaat di Yerusalem, Yakobus merasa bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan arahan kepada jemaat yang berlatar belakang Yahudi. Penekanan utama nasihat dan pengajaran Yakobus ini adalah perbuatan baik, karena orang-orang yang dipimpinnya ternyata tidak mengalami perkembangan atau pertumbuhan dalam imannya. Mereka menyatakan dirinya beriman, tetapi tidak mewujudkan iman itu melalui perbuatannya, sehingga iman mereka tidak berubah. Yakobus mengingatkan kita kalau kita menyatakan diri memiliki iman, maka iman itu harus dibarengi dengan perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Mengapa disebut dengan iman yang mati? Iman yang mati adalah iman yang tidak menghasilkan buah pertobatan, yaitu tidak menghasilkan buah yang baik dan benar dalam kehidupan kekristenannya. Buah yang tidak memuliakan Allah, buah yang tidak memiliki hubungan dengan Allah. Dan pernyataan hanya sekedar memiliki iman saja tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Mengapa? Karena setan pun juga memiliki iman, dalam pengertian bahwa setan percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Setan itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dan bahkan gemetar. Sekalipun setan itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi setan menjadikan dirinya musuh Allah dan perbuatannya jahat. Jadi kalau iman kita hanya sebatas percaya saja tanpa dibuktikan dengan perbuatan yang baik,
atau perbuatan kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, berarti iman kita mati. Mengapa dalam Injil Matius Tuhan Yesus mengatakan, pada hari akhirnya orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku, kamu sekalian perbuatan kejahat. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu diambil dari Matius 7 ayat 22-23. Bukankah bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mujizat adalah karunia yang luar biasa? Mengapa mereka yang diberikan karunia-karunia yang luar biasa kok tidak dikenal Tuhan? Karena perbuatannya jahat. Bagaimana dengan teologi Paulus yang mengatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatannya? Dalam surat Roma Paulus menulis, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 28. Apakah pernyataan Yakobus tentang iman ini bertentangan dengan Paulus? Tentu saja tidak. Apakah pernyataan Yakobus tentang iman ini bertentangan dengan Paulus? Tentu saja tidak. Karena perbuatan yang dimaksud Paulus adalah perbuatan yang dalam melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Yakobus tidak mengajarkan bahwa perbuatan baik dapat membenarkan kita di hadapan Allah. Tidak, melainkan bahwa iman yang sejati akan dibuktikan oleh perbuatan baik. Perbuatan baik bukanlah penyebab keselamatan. Perbuatan baik adalah bukti keselamatan. Iman yang sejati dalam Kristus akan selalu menghasilkan perbuatan yang baik. Orang yang mengklaim dirinya Kristen tetapi sengaja tidak mau hidup menaati firman, sengaja tidak mau hidup dalam kebenaran, sebenarnya ia belum sungguh-sungguh memiliki iman atau imannya palsu dan tidak selamat. Mama lagi take video. Perbuatan baik sebagai bukti dari iman yang sejati adalah perbuatan baik yang dihasilkan dari buah kelahiran baru. Jadi kita diselamatkan bukan karena bisa berbuat baik atau bisa dilakukan hukum Taurat. Tidak, tetapi karena iman kita kepada Yesus. Iman kepada Yesus yang sejati harus dibuktikan dengan kelahiran yang baru. Paulus mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi iman yang sejati itu diwujudkan dengan perbuatan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Artinya perbuatan baik itu menunjukkan bahwa kita telah mengalami perubahan hidup karena karya Roh Kudus yang telah menjadikan kita baru. Perbuatan baik itu adalah bukti dari iman kita yang sejati kepada Kristus. Perbuatan baik itu adalah bukti kalau kita adalah bukti dari iman yang sejati kepada Kristus. Perbuatan baik itu adalah bukti kalau kita sudah diselamatkan. Itu sebabnya mari kita buktikan iman kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan menjadi berkat bagi orang lain dan selalu memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.